Dinding Ratu nomor 3 Yogyakarta. Masih di Salam Motivasi bersama Bapak Dr. Tripitara. Dan untuk Anda yang masih stay tune di 100,2 FM, terima kasih. Yang udah streaming juga dari Jakarta, terima kasih banyak ya. Sudah mendengarkan Salam Motivasi pagi hari ini. Nah Pak Tri, ada yang tanya nih, kalau misalnya membedakan nerimo dengan ikhtiar supaya bisa tercapai apa yang kita harapkan, tapi sudah diniatkan dengan lillahi ta'ala. Nah, gimana Pak? Ya mungkin kayak tadi yang kita bahas masalah, karena kan bisa jadi gini Pak, salah paham dengan yang disampaikan tadi bahwa ya udah kamu kerja ya seadanya aja, dapat itu kan nanti bisa dapat rezeki dari yang lain. Itu mungkin bisa jadi benar, tapi untuk dalam dua sisi supaya sama-sama berjalan dengan baik gitu Pak. Bagaimana? Sebagai manusia, sebagai karyawan berikhtiar, nah sebagai owner, sebagai pemilik usaha, bagaimana Pak? Ya baik, terima kasih Mbak Ufa. Pertanyaan ini bagus sekali. Jadi nerimo itu artinya orang yang bisa ridho. Nerimo yang sesungguhnya adalah ridho. Ketika nerima ini kemudian dilakukan oleh seseorang, menerima itu bukan sesuatu yang pasif, Mbak. Bukan diem aja. Bukan diem aja. Makanya tadi ada, kalau sudah terima kasih, maka terima kasih. Jadi yang seringkali orang salah paham adalah menerima itu berhenti di tempat dia. Ini yang salah. Maka actionnya adalah kemudian kasih. Nah, ini di sini ada kontribusi apa yang bisa saya berikan kepada yang lainnya. Nah, sama halnya ketika saya sebuah perusahaan saya miliki, saya punya karyawan, punya banyak karyawan. Yang namanya perusahaan saya ingin menjadi besar, kan berarti saya dapat keuntungan besar nih. Maka saya harus memberikan. Nah, orientasinya bukan mendapatkan dulu. Bukan mendapatkan? Iya, berorientasi pada apa yang bisa saya kontribusikan. Contohnya begini, Mbak. Itu indah sekali sih. Iya. Saya punya perusahaan ini untuk apa? Agar saya bisa punya kontribusi besar terhadap bangsa dan negara misalnya. Memberikan peluang kerja banyak orang. Berarti kan ini mensejahterakan. Maka agar ini terwujud, saya akan sejahterakan mereka dalam konteks, yuk kita punya kerja bareng dalam hal, yuk mari kita bareng-bareng untuk bekerja mencari sesuatu ridho Allah lewat memudahkan orang lain dan memberikan kemudahan, kelancaran dalam kehidupan mereka. Nah, dia juga pasti akan sejahtera. Dia akan sejahtera perusahaannya. Iya, karena apa? Namanya kita sebagai owner akan memperhatikan karyawan kita lewat memberikan sesuatu reward yang benar, yang tepat. Sesuatu yang memang kita akan bersama-sama dalam kebersamaan. Nah, yang salah ketika terjadi, kamu tuh terima aja kerjaanmu seperti itu, lalu niatkan karena ibadah, tapi untuk kita kan nggak gitu, nggak fair. Itu Allah nggak ridho namanya. Itu yang namanya hidup itu habluminanas, selesaikan habluminanas. Jadi kita ini ingin lak itu harus habluminanas, dan habluminallah harus seimbang. Sudutnya 90 derajat, Mbak. Kenapa 90 derajat? Ini ada suatu, saya mengambil sebuah pelajaran penting dari sperma masuk ke dalam sel telur. Karena saya bidangnya adalah ilmu kedokteran ya. Jadi posisi janin bisa terbentuk ketika sperma yang jumlahnya jutaan, ratusan juta ini, puluhan sampai ratusan juta normalnya, bisa membuahi satu telur. Itu ternyata selektifnya luar biasa. Jadi posisinya ini mereka berguguran, yang bisa selamat tinggal 10 gelintir ada di sekitar sel telur. Ini mereka ternyata yang bisa masuk gerakannya itu 90 derajat posisinya, kepala sperma bisa penetrasi itu. Nah, dengan pelajaran itu saya melihat ini sebetulnya message Allah lewat Iqra, melihat proses reproduksi ini. Bagaimana yang beribu jutaan gugur, ternyata satu yang selamat bisa mengubah bentuk menjadi luar biasa, namanya janin, menjadi kita. Itu ternyata gerakannya harus lurus, tegak, lurus. Habluminallah, habluminanas seimbang. Ini kan 90 derajat. Jadi kekuatannya luar biasa, sehingga bisa penetrasi. Nah, hidup ini, hidup itu harus habluminallah, ya harus kuat. Habluminanas harus ya. Ketika habluminanasnya baik,
hablumminallahnya jelek, ambruk kita. Ketika hablumminallahnya baik, hablumminallahnya tidak baik, maka kita juga tertolak. Itu ya, tidak mendapatkan sesuatu. Tadi seperti yang juga kita udah obrolin Pak ya, kalau hablumminallah itu kan urusan kita dengan Allah itu kan bertaubat, insya Allah Allah Maha Pengampun, Clear. Tapi Ya, tetapi kalau sesama kita tidak selesai. Kalau tidak diselesaikan sesama manusia. Nah, itu ketika kita bermain rezeki, namanya hablumminannasnya itu sangat kuat karena ada hukum kekekalan energi tadi. Nah, itu makanya ketika kita ingin energi mampir ke tempat kita, maka kosongkan energi yang ada dalam diri kita, didistribusi, pindahkan ke tempat yang lain. Semangat tuh. Ubah yang ada dalam diri kita ke tempat yang lain. Pak Tri ini kayaknya harus sering ngasih motivasi itu ke banyak perusahaan diulang-ulang tuh. Iya, ya, betul. kan, Pak? Iya, agar mereka tidak semenang-menang kepada karyawannya, Ya, tapi hanya untung pada dirinya ownernya saja, gitu. Sehingga kalau ini makanya saya ada namanya training manajemen untuk happiness management. Training happiness management. Iya, jadi semua senang ya Pak ya? Iya, semua senang. Iya. Semua orang bahagia di dalam bekerja, entah itu ownernya, entah itu karyawannya, sampai tukang sapunya. Ya, semua. Karena semua adalah jadi orang penting. Nah, semua punya andil ya Pak. Punya ya? andil. Betul. Dan dia bisa hidupnya walaupun ada target yang diberikan perusahaan untuk karyawannya, tidak merasa terbebani. Oh iya, melakukannya dengan senang, enjoy. Dengan enjoy, maka bukan bebannya berapa beban yang diberikan, tetapi bagaimana menyikapi beban kerja. Karena dalam dunia kerja ada beban kerja, pengukuran beban kerja, sehingga semua yang dibebankan ini terukur dan tervalidasi dengan baik lewat bagaimana mengolah mindset dan heartset. Mantap. Begitu. Mantap sekali pagi ini ya Pak Tri. Terima kasih banyak. Tapi udah jam 10 tuh Pak. Nggak terasa ya. Nggak terasa. Waduh sayang banget sudah harus kita tutup acara untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Tri. Sama-sama. Sehat selalu. Amin amin. Insya Allah kita bisa ketemu lagi segera gitu ya Pak ya. Besok mau umroh dulu ya Pak ya. Iya, 2 minggu kita off 2 saya. minggu off dulu. Nanti semoga Allah pertemukan kembali. Amin amin ya Allah. Masuk bulan Ramadan ya. Iya betul. Ya. Wah, Masya Allah ketemu bulan Ramadan Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Tri untuk hadirnya, untuk ilmunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, sahabat mulia. Dan Amin. saya juga harus pamit dari salam sahabat mulia untuk pagi hari ini. Insya Allah ketemu lagi besok ya. Selamat pagi, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.